Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Nur Amaliah dengan NIM 2120452 dari program studi Tadris Matematika kelas B. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai diagram lingkaran pada bab penyajian data atau data dan diagram kelas 7. Oke, jadi pembahasan dalam video kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian, manfaat, cara membuat, contoh soal, penyelesaian, dan cara membaca diagram lingkaran. Yang pertama, pengertian. Jadi, diagram lingkaran itu merupakan diagram yang menunjukkan data atau hasil angka-angka dalam bentuk lingkaran. Dan dalam pembelajaran matematika, sering digunakan untuk menampilkan persentase, mendapatkan statistik, dan sebagainya. Diagram lingkaran juga menunjukkan perbandingan suatu data terhadap data keseluruhan. Nah, pada diagram lingkaran ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Dan juga terbagi menjadi beberapa juring. Nah, biasanya juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Untuk total persentase satu lingkaran penuh ini yaitu 100%. Sementara juring yang dinyatakan dalam derajat ini, satu lingkaran penuh itu total sudutnya 360 derajat. Kita kembali ke submenu untuk masuk ke manfaat diagram lingkaran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, kita biasanya menggunakan atau menyajikan data itu bisa menggunakan diagram batang, diagram garis, maupun diagram lingkaran. Nah, salah satunya itu manfaatnya untuk mengatur keuangan. Yaitu bagi ibu-ibu rumah tangga, biasanya dalam membelanjakan uang itu untuk kebutuhan keluarga sering melakukan perhitungan yang bisa memakai diagram ini. Nah, biasanya itu menggunakan diagram garis untuk mengetahui pengeluaran itu semakin naik atau semakin turun. Nah, dalam dunia bisnis ini, biasanya pengusaha atau pemain saham sering menerapkan diagram ini untuk mengetahui keuntungan yang didapat dalam suatu bisnis tersebut, yaitu seperti peluang untuk menanamkan bisnis. Dan juga di industri, biasanya untuk menentukan keputusan jumlah produk yang harus diproduksi, misalkan dalam sehari, sebulan, maupun setahun. Nah, dapat disimpulkan bahwa penyajian data ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali ke submenu untuk masuk ke cara membuat diagram lingkaran. Nah, untuk yang pertama yaitu kita menghitung dulu besar sudut atau persentase juring lingkaran yang menggambarkan setiap nilai data. Di mana rumusnya untuk besar sudut pusat juring lingkaran ini, yaitu banyak nilai data dibagi dengan jumlah data dikali dengan total sudut, yaitu 360 derajat. Dan untuk rumus persentase juring lingkaran, yaitu banyak nilai data dibagi jumlah data dikali 100%, yaitu total persentase satu lingkaran penuh. Nah, yang kedua, kita membuat lingkarannya dan dilanjutkan dengan membagi lingkaran tersebut menjadi juring-juring lingkaran. Nah, besar sudut setiap juring itu sesuai dengan hasil perhitungan pada langkah yang A ini. Kita kembali ke home atau submenu untuk masuk pada contoh soalnya. Nah, contoh soal dari diagram lingkaran ini yaitu berikut. Data jumlah SMP di 5 kota berbeda di Provinsi X disajikan sebagai berikut. Di mana ini ada data, yang pertama kota A banyak SMP-nya 60, sampai kota E banyak SMP-nya 30, jumlahnya 200. Nah, dari data ini kita buat diagram lingkaran. Dan untuk menunjukkan persentase masing-masing jumlah SMP. Nah, untuk ke penyelesaian langsung ke next. Nah, di mana data yang diperoleh tadi atau yang diketahui tadi, kita masukkan dalam rumus
yaitu menghitung besar sudutnya terlebih dahulu atau persentasenya. Kita hitung persentase juring, di mana ini banyak data dibagi dengan jumlah data dikali dengan 100%. Ini untuk menghitung persentase, dan ini sudah diketahui di data tersebut, yaitu totalnya 30%. Hingga kota E, totalnya 15%. Nah, untuk sudutnya kita juga sama menggunakan banyak nilai datanya dibagi dengan jumlah data dikali 360 derajat. Nah, ini untuk kota A totalnya 108 derajat. Hingga kota E totalnya 54 derajat. Nah, untuk cara membaca diagram lingkaran itu bagaimana? Langsung ke next. Nah, di sini ditampilkan diagram lingkaran, di mana setiap juring ini menggambarkan setiap sudutnya dan juga setiap persentasenya. Di mana dalam diagram ini kota A ini disimbolkan dengan warna biru, yaitu 30%. Kota B itu warna orange 20%, kota C abu-abu 23%, atau dalam perhitungan tadi 2,5 dibulatkan menjadi 23%. Kota D yaitu kuning 13% dan kota E 15%. Nah, yang pertama untuk cara membacanya yaitu perhatikan label dan judul diagram lingkaran, yang dimana memberikan informasi tentang data atau topik yang sedang dijelaskan. Nah, tadi judulnya itu mengenai data jumlah SMP di 5 kota berbeda di Provinsi X. Nah, yang kedua, perhatikan bagian-bagian dari diagram lingkaran berupa lingkaran utuh yang mewakili total dari data yang dijelaskan, sedangkan sektor-sektor mewakili bagian atau proporsi dari total data. Nah, ini kita lihat pada bagian-bagian tersebut dari diagram lingkaran. Yang ketiga, perhatikan besarnya sudut dari setiap sektor. Nah, besarnya sudut ini menunjukkan proporsi atau persentase dari data. Yang keempat, perhatikan angka-angka yang terdapat pada diagram lingkaran untuk mendapatkan informasi tentang proporsi dari setiap bagian data. Dapat dilihat pada diagram lingkaran tersebut bahwa persentase jumlah SMP di kota A sebanyak 30% dengan besar sudut 108 derajat. Persentase jumlah SMP di kota B sebanyak 20% dengan besar sudut 72 derajat, hingga persentase jumlah SMP di kota E sebanyak 15% dengan besar sudut 54 derajat. Ini kita bisa sambil lihat diagram lingkaran yang ditampilkan pada slide sebelumnya. Nah, jadi kesimpulan dari video kali ini yaitu bahwa diagram ini itu di mana gambar yang menunjukkan penampilan, struktur, atau cara kerja sesuatu atau yang bisa mempresentasikan data. Dan diagram lingkaran ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Mungkin sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.